Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1, Aisyah Putri, Syonar Aulia, Tusabita Nazima Khairunisa, dan Milona Arena Kendra. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan di hutan. Pertama, ada pengertian jaring-jaring makanan. Menurut buku IPA Biologi Jilid 1 oleh Saktiono, 2006 halaman 92, dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain, membentuk suatu jaring-jaring yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi, dari sini dapat dipahami bahwa jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling berhubungan. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan yang ada di ekosistem hutan, yaitu tumbuhan, tupai, rubah, beruang hitam. Tumbuhan dalam rantai makanan berperan sebagai produsen. Tumbuhan menghasilkan energi melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan unsur hara dari dalam tanah. Daun-daun yang dihasilkan merupakan salah satu sumber makanan bagi tupai. Selanjutnya, tupai dimangsa oleh rubah. Predator teratas pada rantai makanan ini adalah beruang hitam. Sebab beruang hitam akan langsung berhubungan dengan dekomposer ketika mati. Lalu ada tumbuhan, tupai, beruang hitam. Pada rantai makanan di atas, tingkatan trofiknya pada ekosistem hutan dapat dibagi menjadi 3. 1. Tingkat trofik 1, produsen organisme autotrof yaitu tumbuhan. 2. Tingkat trofik 2, konsumen 1 atau konsumen primer, organisme herbivora yaitu tupai. 3. Tingkat trofik 3, konsumen 2 atau konsumen sekunder, organisme karnivora yaitu beruang hitam. Selanjutnya ada tumbuhan, tupai, ajak, beruang hitam. Tumbuhan merupakan organisme yang dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau organisme autotrof. Selanjutnya, organisme yang menduduki tingkat kedua yaitu konsumen primer atau konsumen 1. Biasanya posisi ini akan diduduki oleh hewan herbivora, yaitu tupai, sehingga dapat disimpulkan jika tupai menjadi konsumen yang pertama. Selanjutnya, organisme yang menduduki peringkat ketiga atau disebut dengan konsumen sekunder dapat terlihat pada susunan rantai makanan bahwa ajak menjadi santapan beruang hitam, yang mana ajak juga menjadikan tupai sebagai sumber makanannya. Setelah itu, organisme yang menduduki tingkat paling tinggi atau yang biasa disebut juga dengan konsumen puncak, dalam contoh dapat terlihat bahwa beruang hitam menjadi konsumen yang terakhir dan nantinya jika mati akan diurai oleh dekomposer. Lalu ada tumbuhan, kelinci snowshoe, ajak, beruang hitam. Pada rantai makanan di atas, tingkatan trofiknya pada ekosistem hutan dapat dibagi menjadi 4. 1. Tingkat trofik 1, produsen yaitu tumbuhan. Tingkat trofik 2, konsumen 1 atau konsumen primer yaitu kelinci snowshoe. Yang ketiga ada konsumen 2 atau konsumen sekunder yaitu ajak. Dan yang terakhir tingkat trofik 4, konsumen 3 atau konsumen tersier yaitu beruang hitam. Nah, selanjutnya ada tumbuhan, rusa besar, ajak, beruang hitam. Dalam siklus rantai makanan ini, tumbuhan berperan sebagai produsen bagi rusa besar. Rusa besar merupakan hewan pemakan tumbuhan yang menjadi mangsa ajak. Dan ajak merupakan makanan beruang hitam yang memiliki tingkatan paling tinggi pada rantai makanan ini. Sekarang yang terakhir ada tumbuhan, rusa besar, beruang hitam. Pada susunan rantai makanan ini, rusa besar sebagai herbivora pemakan tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Kemudian rusa besar menjadi mangsa beruang hitam yang merupakan hewan karnivora. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.